Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ilmi wa rafa'ana bil qur'an wa akramna bi rasulir rahmani wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Sayyidul kiram Al-Ustadz Durtam Sayyidi wa ayyuhal ahibba wa ayyuhal musyahidil kiram. Alhamdulillah, fi hadzal munasabah atau fi hadzal video uridu an ashraha lakum qalilan an al-furuqul fardiyyah al-lughawiyyah. Qabla an nabda ad-darsana hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah wad du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai al-furuqul fardiyah al-lughawiyah. Ma makna al-furuqul fardiyah al-lughawiyah? Yakni bentuk dan faktor perbedaan individual dalam berbahasa. Perbedaan individual dalam berbahasa merujuk pada variasi kemampuan setiap siswa dalam memahami, memproduksi, dan menggunakan bahasa. Variasi ini disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, kognitif, dan sosial yang membentuk kemampuan berbahasa seseorang. Nah, dalam faktor atau dalam bentuk dan faktor perbedaan individual dalam berbahasa ini merujuk pada dua poin. Yang pertama, dalam bentuk perbedaan individual, yakni yang pertama terdapat kemampuan fonologis, yang kedua terdapat kemampuan leksikal atau kosakata. Yang ketiga, terdapat kemampuan sintaksis atau struktur bahasa. Yang keempat, yakni terdapat kecepatan pemrosesan bahasa. Kemudian yang kelima, terdapat gaya belajar. Yang keenam, terdapat motivasi berbahasa. Yang ketujuh, terdapat kepercayaan diri dan kecemasan bahasa. Kemudian yang kedua, selain bentuk perbedaan individual, yakni terdapat faktor yang mempengaruhi perbedaan individual. Yang pertama, terdapat faktor biologis, yang mana suatu anak atau seseorang itu berbeda-beda dalam segi biologisnya. Pasti karena setiap anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda-beda, tidak sama. Itulah salah satu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada juga faktor kognitif. Yang ketiga, terdapat faktor efektif. Yang keempat, terdapat faktor sosial dan lingkungan. Dan yang kelima, terdapat faktor pendidikan. Selain dari bentuk dan faktor perbedaan individual dalam berbahasa, yang kedua, poin yang kedua yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individual dalam berbahasa.
Nah, mengidentifikasi perbedaan individual dilakukan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap siswa dalam belajar bahasa. Nah, di antaranya yang pertama yaitu terdapat observasi langsung. Bagaimana keadaan yang ada dalam kelas tersebut atau dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua terdapat tes diagnostik bahasa agar melakukan pemahaman bagi suatu siswa tersebut atau bagi suatu seseorang yang sedang mempelajari bahasa sudah sejauh mana sih. Makanya harus tes diagnostik bahasa. Agar apa? Agar lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga terdapat instrumen penilaian psikolinguistik. Pasti harus ada itu. Karena apa? Karena untuk mengukur seseorang juga. Bagaimana sih udah sampai tahap mana seseorang tersebut sudah memperoleh bahasa. Kemudian yang keempat terdapat wawancara dan angket. Ya kan, kita bisa menyebarkan angket ataupun bisa juga melakukan wawancara secara langsung. Kemudian yang kelima terdapat portofolio pembelajaran. Harus ada itu. Ya, karena untuk membantu juga. Kemudian yang keenam itu harus ada analisis ZPD atau Vygotsky. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu cara menyikapi perbedaan individual dalam bahasa. Seorang guru perlu merancang pembelajaran responsif agar setiap siswa berkembang optimal tanpa disamaratakan. Itu menurut Jumaroh pada tahun 2021. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, guru tersebut harus mengadakan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, agar apa? Agar setiap siswa itu menerima hal yang sama. Karena bagaimanapun seorang manusia itu karakteristiknya berbeda-beda. Makanya harus ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena different beda, ya kan, antara murid A dengan murid B itu berbeda. Kemudian yang kedua terdapat Universal Design for Learning atau UDL. Kemudian yang ketiga terdapat Personalized Learning. Yang keempat terdapat Scaffolding. Yang kelima terdapat pengelompokan belajar. Yang keenam terdapat pemanfaatan teknologi. Yang ketujuh terdapat strategi pendidikan Islam. Yang terakhir atau yang kedelapan terdapat penilaian dan berkelanjutan. Itu poin-poin penting yang sedikit kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai al-furuqul fardiyah al-lughawiyah. Mungkin sampai di sini saja pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton, terutama bagi saya pribadi. Syukron jazilan ala ihtimamikum, syukron wa yakfi ila liqa ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.